Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick. Selamat siang Kak, gimana nih kondisi Kakak saat ini? Saat ini saya sudah baik-baik saja. Gimana Kakak tadi ketemu sama mantannya di pengadilan? Saya masih takut buat ketemu sama dia, sama saya nggak berinteraksi sama sekali. Dilihat dari kondisi mental nih bagaimana Kak? Kondisi Kakak sekarang? Kalau menurut psikolog saya mengalami depresi berat ya sama stres. Gimana Kak, bisa dijelaskan sedikit kronologinya? Gimana mantan Kakak itu bisa melakukan kekerasan pada Kakak? Pada awalnya kita pulang bareng ya, terus pas sudah sampai ada konflik sedikit, terus tiba-tiba dia pukulin saya di parkiran apartemen. Kalau kayak gitu, gimana tanggapan psikolog Kakak dengan kondisi Kakak saat ini? Psikolog saya bilang saya apa? Depresi. Saya depresi berat, saya juga mengalami stres serta trauma. Baik, semoga Kakak cepat sembuh dari stres Kakak itu. Ya, terima kasih. Halo semuanya, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah kasus nih yang sedang viral di sosial media yang dialami oleh saudari L yang katanya mendapatkan kekerasan dari pacarnya, yaitu saudara Z. Diduga saudari L ini mendapat kekerasan di apartemennya sendiri, tepatnya di parkiran apartemennya. Oke, kronologisnya mungkin kalian udah pada ngeliat sendiri ya di sosial media maupun di televisi. Hari ini saya ingin menganalisis lebih tepatnya dari sudut pandang saya sebagai seorang psikolog, melihat raut wajah atau mimik wajah saudari L ini. Menurut saya saudari L ini itu tidak berkata yang sebenarnya, atau bisa dikatakan dia itu berbohong. Oke teman-teman, dia berbohong karena dapat dilihat dari raut wajahnya yang seakan-akan dibuat-buat, tidak natural, dan dia selalu mengenakan masker. Yang seperti yang kita ketahui, katanya si saudari L ini mendapat kekerasan sehingga mukanya itu luka-luka. Tapi hingga saat ini di sosial media ataupun di televisi manapun, itu tidak diketahui bagian mana yang diluka-luka atau ada bukti dari saudara Z ini melakukan kekerasan terhadap saudari L. Tidak terdapat foto yang tersebar di sosial media yang menunjukkan bahwa saudari L ini mendapat kekerasan dari saudara Z. Dan dapat kita lihat juga, atau saya khususnya sebagai seorang psikolog melihat saat wawancara yang dilakukan di salah satu pertelevisian ini, saudari L ini tidak menunjukkan muka yang serius, atau bisa dikatakan dia hampir tertawa atau menahan tawanya saat diwawancarai oleh media. Jadi untuk segitu aja dulu analisis saya tentang kasus ini. Mungkin kalau ada ini lain, kalian bisa komen di kolom komentar saya. Terima kasih. Saya akan menganalisis masing-masing kasus. Yang pertama, kasus mengenai pasal 31 Kode Etik Psikologi, di mana psikolog memanipulasi data tanpa melakukan adanya wawancara pada korban. Hasil data hanya berupa perspektif pribadi psikolog, dan psikolog menyebarkannya di media sosial. Slick back. Halo, selamat siang Ibu. Ibu di mana ya Bu? Ini saya sudah sampai di tempat lokasi. Oh oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Iya Bu, nanti saya ke sana. Oke Bu, terima kasih. Ibu ada? Ibu enggak? Iya Bu, iya Bu. Ya Allah Ibu, apa kabar? Baik. Oh, gimana Bu anaknya? Anak saya alhamdulillah udah sehat. Ini Bu, jadi saya ingin membicarakan tentang hasil anak saya yang kemarin. Oh iya boleh, tapi mohon maaf sebelumnya kita cari tempat duduk dulu aja kali ya Bu. Iya boleh. Baik, nanti ada tempat duduk kok di sekitar sini. Mari Ibu. Jadi gini Bu, pada pertemuan hari ini saya ingin mengetahui hasil konsultasi anak saya kemarin bagaimana Bu? Sebelumnya mohon maaf Bu, tadi pihak administrasi menghubungi saya bahwa Ibu katanya belum melakukan pembayaran, sehingga hasil tes anak Ibu itu harus ditunda terlebih dahulu sampai Ibu melakukan pembayaran. Untuk pembayarannya sesuai dengan yang tertera
sendiri berkebutuhan khusus, jadi anak ibu melakukan tes yang di luar dari tes yang seharusnya. Jadi anak ibu itu melakukan tes khusus yang sesuai dengan kondisi anak ibu sekarang. Oh, jadi gimana Ibu? Seharusnya jika ada tambahan biaya untuk mengenai konsultasi tersebut harusnya bisa dibicarakan terlebih dahulu di awal. Sebelumnya mohon maaf ibu, dilihat dari kondisi anak ibu yang kebetulan ibu ingin melakukan tes. Jadi tes yang biasa yang dilakukan untuk anak-anak normal istilahnya itu tidak berlaku untuk anak ibu. Jadi seiring berjalannya tes, karena anak ibu tidak bisa melakukan tes yang normal, jadi anak ibu dilakukan tes khusus yang khusus untuk kondisi anak ibu. Jadi sebelumnya mohon maaf. Jadi biaya untuk saya melakukan pendaftaran itu sekitar berapa? Kondisi anak ibu sendiri tesnya itu berkisaran 2 juta. 2 juta Bu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, seharusnya jika ada tambahan biaya dikarenakan dibutuhkannya alat ukur harusnya diinformasikan terlebih dahulu. Kalau begini saya tidak ada pegangan dikarenakan di formulir pun harganya segini, tapi pas saya ketemu malah harga segini Bu. Gimana tuh ya? Mohon maaf sebelumnya, seharusnya ibu melihat dulu kondisi anak ibu sebelum ibu melakukan tes di biro kami, karena setiap tes itu beda-beda sesuai dengan kondisi anaknya masing-masing dan harganya pun juga akan berbeda. Jadi saya harus gimana Bu? Sedangkan saya punya uangnya ya sesuai dengan formulir yang udah Ibu kasih. Sebelumnya mohon maaf ibu, tapi ibu harus melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang sudah berlaku, sesuai dengan tes yang anak ibu lakukan. Jadi jika ibu belum mampu untuk membayarnya, mohon maaf sekali, hasil anak ibu akan kami tahan terlebih dahulu sampai ibu membayar kami sesuai dengan harga yang seharusnya. Oh ya udah Bu, kalau begitu saya tidak akan mengambil hasil dari tes anak saya akan pindah ke biro yang lain. Oh iya baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Yang kedua, kasus yang bersangkutan dengan pasal 33 Kode Etik Psikologi yang membahas tentang biaya dan batasan. Hal ini dapat dilihat di mana psikolog tidak memberikan harga yang sesuai dengan harga yang tertera di iklan dan menahan hasil tes klien karena tidak membayar uang sesuai dengan yang psikolog tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Maria Eva. Saya ingin melaporkan mengenai pelatihan yang telah saya ikuti sebelumnya dengan seorang psikolog yang ternyata psikolog tersebut belum terdaftar dalam psikolog di Himpunan Psikolog Indonesia. Saya melaporkan karena saya merasa tertipu dan merasa rugi karena pada pelatihan tersebut saya telah membayar biaya yang cukup besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kejadian saya ini, saya mohon untuk semua untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih dan mengikuti pelatihan dengan seorang psikolog. Yang ketiga, kasus yang bersangkutan dengan pasal 37 ayat 3 yang berbunyi, pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, HIMSI, asosiasi atau ikatan minat, atau praktik spesialisasi psikologi, atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIMSI. Hal ini dapat dilihat pada kasus tersebut di mana psikolog melakukan pelatihan pada orang lain, namun psikolog itu sendiri tidak terdaftar sebagai seorang psikolog pada lembaga HIMSI. Terima kasih.